langsung masuk ke game pertama kita. Dan kita akan langsung bermain di Kalahari. Let's go Survivors! Let's go. Pesawat mengudara dari Reconcil Hall menuju ke arah area Memot. Dan harusnya semua tim bakal bermain secara respect kecuali RRQ yang bakalan bertemu beberapa player karena Dudes-nya nge-split, dirinya juga nge-split, Bung. Ya, jadi kita bakal lihat gimana tim RRQ coba untuk melakukan split positioning mereka. Akankah hal ini berdampak cukup baik atau justru akan membahayakan mereka? Mereka udah cukup sering untuk melakukan hal ini semata-mata untuk mendapatkan resource dan juga koin lebih banyak dan mengumpulkan koin tersebut untuk membeli apapun yang mereka butuhkan atau bahkan melakukan reviving di mid game nantinya. Sementara tim Falcons yang berada di bagian dari Bayfront, mereka juga melakukan split positioning yang cukup jauh satu sama lain untuk mendapatkan resource lebih banyak lagi. Kali ini limit Pina, Keroro dan juga On Fire menjadi pilihan utama mereka. Dan tentunya belum ada early fight yang terjadi. Sementara RRQ yang coba membayang-bayangi AG Global kali ini. Seorang Abai diutus di sana untuk melihat pergerakan dari AG Global. Yang tentu ya akan cukup berbahaya kalau mereka sampai benar-benar tidak melihat gimana pergerakan mereka dan akhirnya AG Global bisa ngedekat ke arah tim RRQ. Karena kunci dari tim RRQ sebenarnya di early fight adalah gangguin bagian foundation dan bahkan sampai bagian dari Bayfront. Ya, sepakat. Cara RRQ nge-scout situasi sekitar mereka, foundation terutama sama sekitaran Bayfront itu adalah hal yang paling efektif untuk ngebaca. Oh, kita bakal punya peluang di backstep gak nih? Dan ternyata mereka sukses banget ngelihat semuanya dengan clear. Dan artinya di sini RRQ punya pilihan untuk mungkin mulai memilih siapa lawan mereka. Tapi ini dia lawan dari Bigetron by Vitality Bung Skyla. Yes, ada seorang Nero yang sudah berhasil di take down oleh Koja. Dari kejauhan covering fire yang sangat luar biasa. Sementara Keong kali ini akan berhadapan dengan satu orang yaitu Nolan. Time Turner sudah langsung diaktifkan. Nolan pun berhasil untuk langsung mendapatkan 1 poin eliminasinya. BTR tidak dalam kondisi yang cukup baik karena menyisakan Koja dan juga Juan saja. Terlihat seorang Koja mundur sejenak untuk bergerak menuju ke arah vending machine. Sementara Juan kali ini harus bersembunyi di balik bebatuan. Tapi PI Sports satu playernya sudah mulai mendekat menggunakan mini launchpad yang akan sedikit membuat tim Bigetron by Vitality kesulitan aja, Sven. Ya, ini udah cukup sulit boleh kita simpulkan karena posisinya Juan juga udah nggak punya main skin lagi. Dan mau nggak mau Juan ya buying time, sementara Koja akan diandalkan. Oh, walaupun demikian kita bisa lihat Juan pun masih sempat dapetin 1 knockdown. Tapi tetap itu kembali lagi kepentingannya untuk mendelay agar PI Sports juga nggak ngejar lebih jauh. Tapi memang tadi secara posisi juga udah kalah. Dan ini dia ada kalah tembak juga dari Kocel ternyata Bung Skyla. Yes, Rasha tersisa sendirian kali ini. Kesulitan mereka untuk menghadapi tim Falcons dan EVOS harus menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby sementara Toda menyusul di posisi ke-11. Gila. Unbelievable banget. Mereka berkeluar dari area konfi langsung disamperin. Dan Falcons sudah tahu ya. Kita tahu Falcons tuh emang udah biasa di konsil, konfi dan juga Bayfront. Dia tahu juga secara garis pesawat tadi startnya dari konsil Bung Skyla. Ya. That's why Falcons sudah tinggal ngurut aja nih. Dan juga mulai mengejar siapapun yang ada di depan mereka. Sekarang Falcons bahkan ngelihat ada satu lawannya juga coba datang nih. Yes, Aurora Vision kali ini digunakan dari tim God of War untuk memberikan informasi tentang keberadaan lawannya. Satu ledakan coba diberikan, Pina mendapatkan informasi 2 player di bagian depan. Sementara On Fire juga sudah merasakan tembakan dari bagian belakang 2 player di sana. Informasi sudah berhasil didapatkan, tinggal menunggu opener saja. Seperti apa yang bisa dilakukan oleh tim Falcons kali ini. Seorang On Fire tidak menunggu waktu yang lama untuk masuk ke daerah pertahanan lawannya. Tapi Keroro somehow berhasil untuk di-pick off begitu saja. Langsung ditukar oleh seorang Demon. Juga tersungkur nampaknya dan On Fire datang di waktu yang sangat tepat. Membuat tim Falcon berhasil mendapatkan 2 player dari God of War. Ya pada akhirnya di sini kita bisa lihat Falcons tetap bisa menghadapi situasi ini. Walaupun emang gesekan tak terhindarkan dan Keroro harus jadi korban. Tapi itu bukan masalah besar untuk Falcons karena emang sejatinya Falcons sangat-sangat menguasai vision dari area Bayfront. Dan even tadi ada God of War datang pun, itu Falcons juga udah expect. Makanya dia tadi udah dalam posisi yang bagus. Cuman emang nggak bisa dipungkiri kalah tembak selalu juga menjadi faktor yang bisa aja terjadi di setiap momentum. Lo lagi winning condition, lo lagi losing condition itu bisa terjadi, Bung. Bisa terjadi, tidak terhindarkan lagi. Dan justru dari AG Globalnya masih cukup aman di bagian utara. Dan tadi ngelihat gimana dominasi yang ditunjukkan. Tapi kita tahan sejenak karena Kogar kali ini. Oh my god, what a flick from Kogar! Dengan Rebel Rush-nya coba untuk melakukan satu upaya mundur sebelum pada akhirnya menggunakan senjata jarak jauhnya untuk mendapatkan 1 kepala
untuk satu peluru dari lawannya. Ngeri banget. Ngeri banget. Ngeri banget. At this point, kita lihat ya gimana tajamnya aim dari tim Thailand. Ini benar-benar bikin lawan itu juga pasti ketar-ketir gitu. Bahkan tadi di-mention juga Bung Skyla teman-teman gimana Tatsuyanya benar-benar digunakan Rebel Rush mundur dulu buat ambil jarak maksimum sehingga lu one tap pakai Woodpecker tuh masih tetap kena critical shot ya. Karena kalau nggak pakai Tatsuya mau di jarak sedekat itu terlalu gambling kalau lu pakai senjata laras panjang yang jarak jauh, Bung. Bener, bahkan di momen dia pakai Rebel Rush dia sempat ganti senjata dari senjata jarak dekat jadi jauh gitu kan. Itu butuh split second aja buat seorang Kogar dan lu bisa lihat dia tahu dia kalah nih first contact. Dia kena tembak duluan, HP-nya kurang kayak 40% dan akhirnya satu-satunya hal yang bisa dia menangkan adalah mundur sedikit. Kalau dia pakai senjata jarak jauh, chance untuk one shotnya itu bakal kecil banget kan. Benar. Dan akhirnya dia pakai Woodpecker-nya mundur ke belakang kena kepala, itu ngeri banget. Tapi ini juga sebenarnya fun fact untuk Free Fire player ya. Gue yakin survivors di rumah juga udah pada sadar kalau tiap kalian habis ganti senjata dan kalian langsung buru-buru tembak, itu punya kans yang sangat besar untuk langsung kena critical shot. Cobain deh kalian main, entah itu di rank, entah itu di custom room, itu pasti kayak gitu. Coba ganti senjata dulu terus langsung tembak gitu. Itu punya peluang besar selama aim kalian drag ke atas. Nah beda cerita kalau kalian posisinya pegang senjata, itu biasanya kena badan dulu baru kena kepala. Betul, makanya ada momentum di mana sebelum para pro player itu nembak, mereka Ganti coba senjata. tahan dulu gitu kan, ganti senjata dulu dan bersembunyi di balik blue wall dulu gitu sebelum switch weapon. Dan kali ini kita bakal melihat gimana Paraoh coba untuk bermain dengan cukup santai kali ini. Sudah mengetahui adanya lawan mereka di bagian bawah membuat mereka coba untuk sabar sejenak. WAG akan berhadapan dengan AG Global yang sudah masuk ke dalam zona kali ini. Ya ini WAG juga menurut gua harus bermain secara effort ya, karena ternyata zonanya ketarik ke atas yang mana ini biasanya di luar dari kapasitas WAG. Belum lagi kalau misalkan mereka kelamaan, ini orang yang dari Foundation juga bisa ngejepit dan juga nge-sandwich untuk ke arah WAG. At this point WAG udah nggak bisa resetan lagi karena Vending Machine udah lumayan jauh. Pilihannya Foundation dan Oldhampton. Oldhamptonnya sekarang dipegang sama anak-anak All Gamer Global dan udah ada upaya maju diciptakan oleh seorang baru nih Bung Skyla. Yes, tapi peperangan kali ini tentunya bisa saja mengundang beberapa tim ke arah mereka. Cyrus mungkin berhasil untuk ditumbangkan, reviving tidak terhindarkan. Tapi kali ini AG Global Saifa ditemani satu player di belakangnya. Bahkan sudah ada 3 player di bagian dari building kali ini yang coba untuk melawan situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Bigetron by Vitality kali ini coba menjadi orang ketiga. Sementara AG Global yang menyadari adanya peperangan yang terjadi membuat mereka memaksakan diri untuk mundur sejenak. Sementara satu player dari Bigetron by Vitality berhasil di-pick off dan datang kembali menjadi fourth party kali ini. Tim RRQ dengan 2 poin eliminasinya. Dots sudah menggunakan Aurora Vision untuk mendapatkan informasi. Coba diledakkan ke bagian bawah. Ada Thrill of the Battle yang connect langsung ke arah 3 orang di sana. Cyrus sudah mulai terlihat. Itu juga dengan seorang X-Bor. Peperangan antara 4 tim tidak terhindarkan lagi. Waduh, ini makin chaotic ya, dan hitlist ini tetap menjadi sebuah informasi pasti untuk beberapa tim untuk pikir oke, di sini udah pasti perang, selama hitlist ini masih ada pasti lebih dari satu tim ada di sana. Tapi beberapa tim kayak All Gamer Global lebih milih untuk mundur karena sekali lagi keuntungan sebenarnya ada di All Gamer Global di mana dia tadi udah menguasai Oldhampton, dia udah menguasai Vending Machine-nya. Beda cerita sama Bigetron yang udah kehilangan Koja. Ini udah sulit banget untuk balikin Kojanya, kecuali dia masih punya peluang ketika Oldhampton-nya ditinggalkan sama All Gamer Global, mereka sneaky move ke arah sana dan masih sempat. Tapi waktunya udah nggak bakal cukup untuk dapetin resource yang seimbang lagi di momen seperti ini. Apalagi RRQ juga terlihat lumayan menetap di tempat ini, Bung Skyla. Ya, tentunya di sini RRQ menjadi salah satu tim yang sangat diuntungkan dengan dapatnya 2 poin eliminasi. Melihat adanya seorang Dio di sana, lagi dan lagi Dio berhasil untuk ditumbangkan. Ada reset momentum yang terjadi. Sementara AG Global yang berada di luar zona terus dihujani peluru dari tim RRQ. WAG, tim RRQ dan juga AG Global mereka masih menahan satu sama lain. Ya, ini posisinya juga circle udah kelihatan. Masih di sekitar sini. RRQ sih nggak punya banyak alasan untuk bikin gerakan tambahan karena selama dia udah tahu samping dia ada satu tim, fokus dia udah ke arah satu tim samping aja. Sementara di tempat yang berbeda pasti juga lagi menyelesaikan aksinya. Kayak contohnya tim Falcons lawan Pharaoh kali ini, Bung Skyla. Yes, di mana seorang Zenswan juga udah cukup sekarat. Pina berhasil dihidupkan kembali. Zenswan coba bergerak ke bagian dari Vending Machine, tapi terus Dikit dihujani lagi. peluru. Oh, sayang banget, sayang
kencang banget. Aimnya sedikit tergeser sehingga membuat seorang Zenswan bisa menghidupkan teman-temannya kembali. Bukan hanya menghidupkan tapi berhasil mencuri 1 poin eliminasi dari tim Falcon. What a play by Zenswan kali ini. Coba untuk mengurung diri. Medikasi sudah dilakukan dan langsung saja Valiant Dash-nya digunakan. 1 player akhirnya ditumbangkan, 11 poin eliminasi untuk tim Falcons. Ya, fatal banget tadi momen pas udah roll scoop, mencet tombol reloadnya itu fatal banget. Karena sebenarnya di tembakan terakhir sebelum dia reload itu mungkin bisa aja menyelesaikan Zenswan. Zenswan jadinya nggak punya peluang nge-revive lagi ke teman-temannya. Dan di situ mutlak untuk Falcon. Tapi gara-gara Zenswan ngidupin lagi satu temennya. Ini sebenarnya ada fokus yang akhirnya, oke kita fokus ke kill aja jadinya. Benar. Itu sih. Dan itu bahaya banget momentum yang barusan. Walaupun hanya 4 lawan 4 ya sebelumnya. Dan kita akan melihat gimana satu player, Demon dari kejauhan berhasil di-secure poin eliminasinya oleh seorang Limit. Sementara Buriram United, Wasana, Get High, dan kawan-kawan yang menyadari adanya peluang third party dari Buriram United memutuskan untuk mundur sejenak. Wah, ini nggak bisa sih. God of Wolf harus nabrak. Tapi posisinya sekarang God of Wolf kalah jumlah. Dan kalau God of Wolf begini aja terus, nah lu lihat tuh di minimap tuh. Falcon sudah ambil aksinya. Emang harus kayak gini. Kalau situasi udah masuk circle 3 menuju circle 4, itu emang harus ambil compound terbaik untuk survive. Belum lagi kalau ternyata zona ketarik. Dan bener aja zona ketarik kemana? Ke arah RRQ. Ini udah tinggal gimana Falcons, God of Wolf, dan juga Buriram selesaiin momentum mereka. Habis itu mereka pikirin compound selanjutnya yang mana. Tapi nggak mudah karena masih harus nge-handle tim-tim yang masih di luar zona, Bung Skyla. Ya, dan ini akan menjadi wave yang sangat besar. Datang dari arah kanan RRQ dan juga Bigetron. Bakal ada tim Falcons, ada Buriram United, dan ada God of Wolf yang coba masuk ke dalam zona seharusnya. Tapi peperangan tentunya akan segera terjadi karena gesekan di luar zona tidak menjadi pilihan di zona yang cukup mepet kali ini. Granat coba dilemparkan. 1 player didapatkan oleh seorang Limit X7 di sana. 13 poin eliminasi. Sementara Buriram United memanfaatkan situasi tersebut untuk terlebih dahulu pergi masuk ke dalam zona. Ada 1 fokus yang terganti kali ini. Teman-teman dari tim Falcons memutuskan untuk fokus ke arah Buriram United. Karena mereka berada di posisi yang sangat bisa diandalkan untuk mendapatkan poin eliminasi ke arah tim Falcon. Terbukti 1 player berhasil di pick off, tapi datang dari God of Wolf ternyata seorang Rip di sana cukup menyebalkan. Dan membuat tim Falcons kali ini kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, ini udah benar-benar terdelay dari tim Falcons dan ini udah telanjur basah. Tapi untuk Limit, oh my god! Limit masih bisa mencetak angka-angka penting. On fire di sana, jatuh knockdown, harus segera ditolong. At this point, kita lihat kejauhan malah. Itu launchpad dari Limit membuat pergerakan dari Falcons lumayan dead end. Itu udah fatal banget. Rip kali ini berhasil mendapatkan seorang Get High di sana. Tapi Wasana langsung membalaskan dendamnya. 7 poin eliminasi dan Buriram United masih bertahan. Buriram United masih memiliki 1 poin yang lebih dari lawan-lawannya yang lain. Mereka memiliki grounding yang cukup aman. Belakang mereka udah cukup aman dan juga clear. Sehingga mereka bisa mendikte jalannya permainan di zona selanjutnya. Wah. Dan bahkan mereka bisa dapetin poin eliminasi yang sangat banyak seharusnya. Langsung menghujani peluru kali ini. Abai dan kawan-kawan. Ada ledakan langsung di sana menumbangkan 3 player sekaligus. Ada tim SR yang tidak bisa diselamatkan lagi. Dio juga udah cukup sekarat. Sangat menyulitkan. 2 tim dari Thailand harus berhadapan di zona-zona akhir. Menyisakan Saifa dari AG Global. Bun James coba untuk masuk, coba untuk mencari seorang Saifa. 2 player sekaligus melakukan double pick dan Saifa tidak bisa diselamatkan lagi. Harus sumbang di posisi ke-7 Ajispan. Ya, bakal jadi ceritanya yang berbeda kalau misalkan Bun James itu tukeran posisi sama si Dio ya. Tadi posisinya Dio sama Saifa harusnya juga ketukar gitu. Kalau Dio-nya nggak terlalu maju mungkin itu Bun James ketemunya Saifa bukan ketemu Dio. Tapi udah terlanjur kebelah begitu ya udah pasti kepick satu-satu. Lagi-lagi tim SR gue nggak ngeliat kontribusinya di momen itu. Padahal tim SR punya peluang untuk hajar Bun James atau hajar si Exposy tadi sebenarnya. Ya, sepakat. Entah apa yang dia lakukan, kayaknya masih ngikutin arahan aja ya. Belum main lepas gitu ya. Sementara kali ini tim RRQ akan berhadapan dengan 1 tim yang berada di depannya. Bun James sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Di-confirm kill-nya langsung oleh seorang Dudes di sana. Sementara Nameless berjuang sendirian, ditinggal oleh teman-temannya dan coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya.
Ada Aurora Vision yang diaktifkan. Apakah seorang Dudes akan menggunakan peledak-peledaknya untuk menumbangkan beberapa player dari Buriram United ataupun tim Falcons? And somehow Falcons yang memulai game kali ini dengan sangat cerdas harus berpuas diri di posisi yang kelima. Ya, tadi kita bisa lihat gimana objektif point placement udah masuk top 5 itu udah cukup. Tapi yang paling penting adalah udah checklist juga gimana Falcons menguasai poin eliminasi yang cukup banyak di game Kalahari, yang kita tahu Kalahari selalu jadi power map juga untuk tim Falcons. Dia juga pernah menggunakan mode EWC-nya, kill banyak banget di Kalahari. Harus kita ingat momen itu teman-teman di tahun 2024 lalu. Dan sekarang zonanya sebenarnya ini ketarik ke WAG dan juga RRQ. Tinggal gimana RRQ mau ngeganyang dari anak-anak WAG apa enggak? Kalau misalkan enggak, ini bakal jadi perang antara Buriram, RRQ dan juga Bigetron by Vitality. Ya, dan Buriram dan juga Bigetron yang berada di sebelah kiri, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu, tapi trigger disiplin yang ditunjukkan oleh WAG membuat mereka shadowing pergerakan dari Bigetron by Vitality yang hanya tersisa 3 player saja. 1-2 tembakan mulai sudah terasa, tapi justru penumpukan membawa Buriram United, Bigetron by Vitality dan juga WAG ke arah yang sama. Sementara tim RRQ mendapatkan kesempatan untuk bergerak ke arah yang berbeda, menghindari penumpukan yang terjadi. Waduh, ini mantep banget sebenarnya. FOMO-nya Buriram United untuk masuk zona lebih dulu adalah membuat RRQ punya peluang untuk ambil tempat yang jauh dari penumpukan. Dan sekarang kita lihat Tikoy sekarang udah dapetin Wasana. Ternyata fatal juga ngambil zona duluan, Bung Kayla. Iya, sangat-sangat fatal karena bahkan barusan Wasana harus kalah duel. Ada Juna juga yang sudah tersungkur. Ada Please One yang menyusul di sana menyisakan ekspor dan ternyata nggak cukup kuat. Even WAG tidak berhasil untuk mendapatkan poin eliminasi dari Buriram United. Dan kali ini reset momentum sudah mulai dilakukan. RRQ tidak ingin terlalu ceroboh untuk melakukan satu upaya rush terhadap player dari Bigetron by Vitality. Ya, fatal banget tadi pas Wasananya udah kenok, Mosinya nggak buru-buru dihajar juga. Akhirnya Getai punya peluang, Mosi punya peluang. Dan itu benar-benar ngebungkam WAG. Padahal WAG tadi udah dapetin pick off pertamanya, udah mahal banget itu. Tapi sayangnya nggak bisa di-close, Tikoy-nya ketangkep, sayang. Benar-benar 1000 sayang. Dan ini lagi-lagi jadi apa? Jadi peluang untuk RRQ untuk effortless, ambil grounding tertinggi, hindari peperangan dan manfaatkan sebisa mungkin yang bisa mereka manfaatkan. Yes. Bahkan mereka sudah melihat adanya seorang Getai di sana dan Getai, what are you doing? Getai berhasil ditumbangkan di sana. Keong dan kawan-kawan juga langsung keluar dari tempat persembunyian mereka. Ada Valiant Dash yang digunakan oleh seorang 18 Deer membuat satu stacking glue wall dari tim RRQ langsung dihancurkan begitu saja. Getai masih bisa hidup kembali, begitu juga dengan 18 Deer yang hampir bisa dikonfirm killnya. Juna terlihat dan Juna langsung mendapatkan satu tembakan ke arah kepala dari seorang Dudes di sana. Dikonfirmkah killnya? Tidak bisa diselamatkan lagi. Abai dan juga 18 Deer dari sebelah kanan. Dudes memberikan pressure terhadap seorang Getai, tapi ada satu Riptide Rhythm yang connect langsung ke stacking glue wall dari tim RRQ dan Moshi menjadi orang terakhir. Dan ini adalah buya pertama untuk tim Indonesia. Congratulations for Team RRQ. RRQ langsung berhasil mendapatkan